Ford Everest ini saya pakai dari baru 2010 akhir sampai akhir 2020 ini 10 tahun kira-kira, hampir 10 tahun. Apa aja kerusakannya akan saya bahas satu persatu dari KM0 sampai 190.000. Faded in this dark and smoky room, with your face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you. Oke, kita cek kilometernya. Seperti yang saya bilang 190.000. Apakah betul 190.000 yang di odometer? Oke, betul 190.000 ya. Itu tadi alarmnya karena kita tidak hidupkan mobilnya. Oke, 190.000 sah, lebih sedikit. Oke, kerusakannya apa saja setelah pemakaian sekian lama dan kerusakan awalnya apa saja akan saya bahas melalui vlog ini. Nah, ini penampakan mesin Ford Everest yang TDCi. Di sini bisa dilihat 2010 sudah TDCi. Nah, yang ini kerusakan pertama waktu sebelum kilometer 50.000. Kerusakan pertama ini rusak. Sensor EGR-nya rusak. Sensor EGR dulu hampir 2 jutaan kalau nggak salah saya ganti. Setelah itu sensor ini saya ganti. Habis itu sejak itu saya tutup langsung dia punya sensor EGR-nya. Jadi menutup sensor EGR ada 2 tempat ya, di intake di sini dan di sini, di exhaust ini. Jadi tujuannya tekanannya tidak kuat sekali sampai ke sensor EGR. Dan setelah 40.000 sekian, yang ini bukan kerusakan, tapi yang ini dibilang rutinitas. Jadi timing belt ini diganti di 80.000, tapi kalau saya gantinya di 70.000. Jadi tidak was-was kita. Jadi timing belt ini tensioner sama bearingnya bagus kita ganti. Jadi untuk itu menghabiskan dana sekitar 4 jutaan lah, hampir 5 juta. Itu di kilometer 70.000. Dan kilometer 100.000 saya mengalami slip kopling. Jadi kopling saya mulai habis. Jadi saya ganti di bengkel resmi. Jadi saya untuk penggantian kopling biasanya di bengkel resmi karena dia punya peralatan lebih lengkap dan pengerjaannya lebih cepat. Nah, ini di bengkel resmi mobil saya dikerjain. Ini sudah dikerek di atas, dan ini kopling lamanya bisa dilihat sudah mulai tipis dan mulai mulai makannya kurang rata. Bisa dilihat dari bentuk kampasnya, dan ini dia punya koplingnya matahari, dan makannya sudah mulai slip ya. Kalau dilihat di sini kan nampak ada jejak-jejaknya yang tidak rata. Nah, dan ini transmisinya diturunkan, dibersihkan. Nah, ini penampakan kopling yang baru. Sebelumnya kita udah pernah buka pasang karena ada getaran, jadinya di amplas lagi, dibersihkan dia punya flywheel.
Nah, ini saya baru ganti mobil ini dengan merek LUK. Jadi koplingnya dan mataharinya satu set ini ada tersedia, harganya separuh dari harga bengkel resmi. Kegunaannya hampir sama, mungkin daya tahannya kita belum coba, kemungkinan hampir sama karena Everest itu dia punya kopling matahari itu mereknya LUK, dan ini langsung LUK, jadi tidak pakai royalty dari Ford Motor Corporation atau Pomoco. Jadi spare partnya kita bisa memilih ya kalau untuk Everest ini. Dan biayanya untuk kopling tersebut itu kira-kira hampir 5 jutaan ya. Matahari, kain kopling, dan plus itu ada dia punya sealnya itu, seal, ada juga bearing, punya seal bearing. Oke. Dan selanjutnya setelah lebih dari 100.000 saya ganti kopling yang menanti. Nah, ini yang sering diketemukan masalahnya. Ini bearingnya di 100.000 lebih sedikit bunyi bearing depan, karena saya punya ini 4x2 ya, bukan 4x4. Bearingnya bunyi, bearing roda dengung dia. Jadi kalau auto lovers ketemu bunyi ban mendengung, biasanya dari bearing depan. Dan kalau misalnya kita ganti bearing yang sebelah kanan, tidak berapa lama lagi umur pakainya yang sebelah kiri biasanya kena juga. Hanya selisih 2-3 bulan, yang kiri bunyi. Jadi saya anjurkan kalau misalnya auto lovers mau ganti sebelah saja dulu, tapi yang diserapkan untuk bearing yang satu lagi kita sudah beli. Jadi kapan kenanya di mana, kita sudah ada mempersiapkan bearing roda yang depan. Nah, setelah 100.000 lebih, ada yang membuat penggantian dari radiator. Itu murni dari kesalahan saya, karena setelah pemakaian lebih dari 70.000 lebih, di 90 lebih baru saya ganti air radiatornya. Jadi ada penyumbatan. Jadi efeknya tuh pas kita lagi berhenti mesin hidup, jadi air radiator ini sering habis, tidak panas ya mesinnya. Jadi itu ketemunya. Jadi tiap standby mesin hidup, air radiator berkurang di reservoirnya sampai batasnya low. Dan kalau kita ajak mendaki, kita paksa, ini temperaturnya naik. Itu murni dari kesalahan saya. Setelah saya cek semuanya, radiatornya nyumbat, saya bersih, radiator ini saya ganti. Jadi saya nggak mau ambil resiko. Radiator ini karena pernah dibuka, saya ganti baru. Itu yang uang sekolah saya yang paling mahal. Jadi kalau auto lovers mobilnya lebih dari 2 tahun, radiatornya bagusnya airnya diganti biar tidak ada penyumbatan. Nah, lebih dari 100.000 itu mulai kerasa tenaga mobilnya berkurang ya, auto lovers. Dan berkurangnya itu secara significance. Jadi saya tanya sama dealernya di sini, di tempat saya bilang tenaganya kurang hampir separuh. Mereka bilang tidak. Saya bilang iya. Jadi sempat kami berdebat. Saya tanya di mana bisa ngecek tenaga mobil ini hilang. Tidak ada katanya. Jadi katanya yang paling banyak dia punya peralatannya itu di Ford Pekanbaru. Jadi berangkatlah saya ke Ford Pekanbaru. Dan di sana ketahuan bahwa turbo yang ini, di sini posisi turbonya sudah mulai kurang bagus. Itu masih bisa di setel, tapi tenaganya kembali
tapi dia makan oli. Jadi di dekat as turbonya itu sudah makan oli. Jadi ini waktu turbo dulu saya ganti harganya 16.700.000, tambah ongkos pasang 750. Jadi sekitar 17,5 habis untuk biaya ini yang paling besar. Yang lain tidak ada sebesar ini, di 135.000. Nah, yang menarik setelah saya ganti turbo itu tenaganya lebih bagus. Mungkin karena setelan turbonya lebih tinggi ya di setel mekanik, lebih bagus dibanding waktu mobil ini baru, kondisinya baru. Dan setelah di sekitar 160.000 saya ganti injektor ini dengan yang baru. Jadi injektor ini saya ganti baru 4 biji, itu 3 juta sekian. Dan yang lama yang masih bagus itu saya jual dengan harga separuh harga. Jadi saya kebeli, anggapnya injektor baru ini setelah pemakaian 8 tahun harganya separuh. Jadi turbo dan plus injektor 3000 ini meningkatkan performanya cukup signifikan ya, auto lovers. Di jalan tol tebing tinggi kemarin saya bisa lari sekitar 170, gasnya tinggal sedikit. Kalau saya benam habis dan saya tunggu pasti kilometernya habis 180, cuman saya nggak berani karena tol tebing tinggi Medan itu sambungan di antar jembatannya kurang bagus. Jadi untuk sekarang tenaganya tambah setelah saya remap, tenaganya jauh lebih besar dibanding waktu standar dulu, waktu baru.